Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel YouTube Edu Story, tempat belajar UTBK yang cozy. Sebelum belajar, jangan lupa subscribe, like, and share. Untuk support kita lebih semangat lagi, bantu pejuang PTN se-Indonesia. Lanjut ke pembahasan soal-soal up to date ya. Jangan lupa berdoa. Halo Eduholik, jika kita menemukan pertanyaan seperti ini maka penyelesaiannya adalah Anda mengikuti CPNS resmi dan akhirnya Anda menjadi PNS. Anda menjadi PNS di suatu instansi yang dikepalai kerabat Anda. Belakangan diketahui bahwa ternyata Anda tidak lulus dan orang tua menggunakan jalur belakang untuk meluluskan Anda. Padahal, selama ini Anda selalu aktif memerangi korupsi, kolusi, dan nepotisme di perusahaan kementerian Anda. Sikap Anda adalah A. Menyesali perbuatan dengan bersedekah, membantu korban bencana, dan aktif di organisasi kemanusiaan. B. Menasihati orang tua dan melaporkan pada pihak yang berwenang. C. Mengakui kecurangan orang tua di depan semua orang dan menunggu keputusan instansi. D. Menyesali perbuatan dan tidak gegabah karena sulit memecat PNS. E. Meminta maaf dan melapor ke pihak berwenang. Diingatkan kembali untuk soal TKP tidak ada jawaban yang salah, semua opsi memiliki skor 1 sampai dengan 6, 1 sampai dengan 5. Mohon maaf. Topik untuk soal ini adalah integritas diri, maka indikasinya adalah dapat membedakan dengan pasti hal yang benar dan salah, berani memperjuangkan kebaikan dan kebenaran, tidak takut dan memiliki antisipasi terhadap risiko apapun. Baik, untuk soal ini akan kita susun dari skor yang paling rendah terlebih dahulu. Yang pertama adalah, yang kedua, yang ketiga, yang keempat, yang kelima. Dapat diartikan, jika Anda memilih opsi A maka skor Anda 1, jika Anda memilih opsi D maka skor Anda 2, jika Anda memilih opsi E maka skor Anda 3, jika Anda memilih opsi B maka skor Anda 4, jika Anda memilih opsi C maka skor Anda 5. Akan kita bandingkan dari dua skor yang paling tinggi yaitu 4 dan 5. Skor 4, menasihati orang tua dan melaporkan pada pihak yang berwenang. Skor 5, mengakui kecurangan orang tua di depan semua orang dan menunggu keputusan instansi. Baik, untuk soal seperti ini pasti Anda akan bingung ya, karena yang Anda hadapi adalah orang tua Anda sendiri. Maka kita akan coba analisis dari skor 1 saja, karena pasti jawaban Anda akan berbeda-beda nanti. Pertama, menyesali perbuatan dengan bersedekah. Jelas ini, walaupun Anda tidak dalam kondisi pertanyaan seperti ini, maka ini harus dilakukan ya. Menyesali perbuatan dengan bersedekah harus ya, dalam keadaan apapun. Baik, yang D, menyesali perbuatan dan tidak gegabah karena sulit memecat PNS. Hanya menyesali tetapi tidak ada tindak lanjut, karena kedudukan Anda adalah sebagai anti KKN. 3, meminta maaf dan melapor kepada pihak berwenang. Benar, tetapi ada yang lebih benar yaitu opsi B, menasihati orang tua dan melapor ke pihak yang berwenang. Benar, dan ada yang lebih benar lagi yaitu opsi C, mengakui kecurangan orang tua di depan semua orang dan menunggu keputusan instansi. Baik, ini lebih tepat karena indikator integritas diri adalah jujur, tegas, disiplin. Baik, indikatornya adalah tidak mudah terpecah antara prinsip, sikap, dan komitmen. Demikian penjelasan dari kami, sampai berjumpa di pertanyaan selanjutnya. Halo Eduholik, jika kita menemukan pertanyaan seperti ini maka penyelesaiannya adalah kepercayaan di negara kita sangat beragam. Selain itu, budaya dan adat istiadat yang berbeda-beda di perusahaan Anda sendiri terdiri dari orang-orang yang berbeda latar belakang. Banyak karyawan muslim yang mengeluhkan sulitnya beribadah karena ketersediaan tempat atau pada jam untuk beribadah mereka harus tetap bekerja. Sikap Anda adalah A. Akan memfasilitasi tempat untuk beribadah mereka di lingkungan perusahaan. B. Mendiskusikan hal ini dengan jajaran pimpinan dan pemilik perusahaan untuk dicari solusinya. C. Karena pemilik perusahaan seorang non-muslim, maka itu sudah menjadi aturan yang harus dipatuhi karyawan. D. Memberikan kebijakan yang bersifat toleran kepada karyawan
E. Bersifat toleran dan menyediakan semua fasilitas ibadah karyawan. Diingatkan kembali untuk soal TKP tidak ada jawaban yang salah, semua opsi memiliki skor 1 sampai dengan 5. Untuk soal ini topiknya adalah sosial budaya dengan indikasi toleransi, yaitu toleransi pada kepercayaan di lain kepercayaan kita. Yang pertama, memiliki sikap menerima dan membantu orang lain yang sedang mengalami kesulitan tertentu, sehingga meskipun hal tersebut membuat Anda kehilangan sumber daya seperti materi, waktu, dan perhatian, maka Anda tetap melakukannya dengan tulus dan selalu mempertimbangkan kebaikan bersama untuk ketercapaian bersama. Baik, untuk soal ini akan kita susun dari skor yang paling rendah terlebih dahulu. Yang pertama adalah, yang kedua, yang ketiga, yang keempat, yang kelima. Baik, dapat diartikan, jika Anda memilih opsi C maka skor Anda 1, jika Anda memilih opsi D maka skor Anda 2, jika Anda memilih opsi A maka skor Anda 3, jika Anda memilih opsi E maka skor Anda 4, dan jika Anda memilih opsi B maka skor Anda adalah 5. Untuk opsi E, bersifat toleran dan menyediakan semua fasilitas ibadah karyawan. Sedangkan untuk opsi B, mendiskusikan hal ini dengan jajaran pimpinan dan pemilik perusahaan untuk dicari solusinya. Baik, di sini soalnya adalah menunjukkan bahwa Anda sedang di perusahaan yang harus sesuai dengan SOP. Maka, yang harus Anda lakukan adalah melakukan semua kebijakan berdasarkan keputusan bersama. Artinya, ketika Anda pada posisi seperti ini, yang harus Anda lakukan adalah mendiskusikan hal ini dengan jajaran pimpinan dan pemilik perusahaan untuk dicarikan solusinya. Baik, untuk soal seperti ini, indikatornya adalah memberikan sarana dan prasarana bagi karyawan dan memfasilitasinya supaya keyakinan dan urusan yang mengenai pada kepercayaan semua orang dapat dilindungi dengan sebaik-baiknya. Demikian penjelasan dari kami, sampai berjumpa di pertanyaan selanjutnya. Halo Eduholik, jika kita menemukan pertanyaan seperti ini maka penyelesaiannya adalah Anda bekerja di suatu perusahaan jasa pengantaran barang. Pekerjaan Anda adalah seorang kurir yang setiap hari mengantarkan kiriman barang ke rumah pelanggan. Anda tidak tahu isi barang yang Anda antar tersebut. Tugas Anda hanya mengantarkan ke alamat. Suatu hari, Anda dikomplain karena barang yang Anda antar keliru. Bagaimana sikap Anda? A. Mendengarkan dan menjelaskan bahwa Anda hanya kurir yang tugasnya hanya mengantar barang saja. B. Mendengarkan dan memberikan solusi supaya kejadian ini tidak berulang. C. Mendengarkan dan minta maaf serta bersedia untuk mengantarkan barang yang tepat secepatnya. D. Mendengarkan saja supaya dia merasa dipahami, setelah itu tidak perlu melakukan apapun. E. Minta maaf, mendengarkan dan memberitahu ke atasan Anda jika ada barang yang keliru via telepon. Diingatkan kembali untuk soal TKP tidak ada jawaban yang salah. Semua opsi memiliki skor 1 sampai dengan 5. Untuk soal ini adalah orientasi pada pelayanan. Maka indikasinya adalah selalu mementingkan kepentingan umum dan senang melakukan pelayanan terhadap umum. Baik, untuk soal ini akan kita susun dari skor yang paling rendah terlebih dahulu. Yang pertama adalah kedua, ketiga, keempat, kelima. Baik, dapat diartikan, jika Anda memilih opsi D maka skor Anda 1, jika Anda memilih opsi B maka skor Anda 2, jika Anda memilih opsi A maka skor Anda 3, jika Anda memilih opsi C maka skor Anda 4, dan jika Anda memilih opsi D maka skor E maka skor Anda adalah 5. Baik, akan kita bandingkan dari dua skor yang paling tinggi yaitu 4 dan 5. 4. Mendengarkan dan minta maaf serta bersedia untuk mengantarkan barang yang tepat secepatnya. Iya, benar. Yang kelima adalah skor 5, minta maaf, mendengarkan dan memberitahu kepada atasan Anda jika ada barang yang keliru via telepon. Di sini
Apabila Anda kurang jeli akan tertukar jawabannya. Karena yang dipentingkan di sini Anda kedudukan sebagai orang ketiga ya. Merupakan fasilitas dari kantor atau perusahaan Anda. Dan pelanggan. Baik, artinya Anda hanya ditugaskan. Dalam soal seperti ini, yang harus dipentingkan adalah etos kerja. Maka, Anda kedudukannya adalah di atas pelanggan. Yang harus Anda lakukan adalah etos kerja yang pertama adalah minta maaf dan mendengarkan. Baik, memberitahu ke atasan Anda sesuai dengan SOP ya. Etos kerja SOP. Ke atasan Anda jika ada barang yang keliru via telepon. Karena kedudukan Anda sebagai orang ketiga dari perusahaan dan pelanggan ada Anda. Baik ya, dapat dipahami? Opsi yang paling tepat adalah E. Indikatornya harus cepat tanggap dengan keluhan dan segera mungkin mencarikan solusinya supaya pelanggan puas dan Anda menjalankan SOP perusahaan dengan baik. Demikian penjelasan dari kami, sampai berjumpa di pertanyaan selanjutnya. Halo Eduholik, jika kita menemukan pertanyaan seperti ini maka penyelesaiannya adalah pada saat ini, semua orang sedang disibukkan dengan persiapan pameran. Atasan Anda memberikan tugas kepada Anda untuk menjadi panitia pameran yang akan memperkenalkan produk-produk perusahaan, termasuk menjual beberapa produk untuk melihat respon pembeli. Pameran tersebut akan diikuti oleh banyak perusahaan yang juga memperkenalkan produk mereka. Ada yang setipe dengan Anda, juga yang berbeda. Untuk menarik pengunjung, apa yang Anda lakukan? A. Memperagakan produk yang berkualitas di etalase agar banyak yang tertarik. B. Membuat pengunjung nyaman dengan stand Anda dengan menyediakan tempat duduk dan lain-lain. C. Selalu bersikap ramah terhadap pengunjung yang lewat dan mempersilahkan untuk mampir. D. Membuat konsep stand pameran yang besar agar semua pengunjung bisa muat di stand Anda. E. Membuat stand seadanya. Diingatkan kembali untuk soal TKP tidak ada jawaban yang salah, semua opsi memiliki skor 1 sampai dengan 5. Untuk soal ini topiknya adalah kreativitas dan inovasi, maka indikasinya adalah sifat keterbaruan, sifat optimal adalah hasil yang dicapai lebih cepat pencapaiannya, kelebihan tertentu jika dibandingkan dengan yang lama. Untuk soal ini akan kita susun dari skor yang paling rendah terlebih dahulu. Yang pertama adalah yang kedua, yang ketiga, yang keempat, yang kelima. Baik, dapat diartikan, jika Anda memilih opsi E, maka skor Anda 1. Jika Anda memilih opsi A, maka skor Anda 2. Jika Anda memilih opsi B, maka skor Anda 3. Jika Anda memilih opsi C, maka skor Anda 4. Jika Anda memilih opsi D, maka skor Anda adalah 5. Baik, akan kita bandingkan dari dua skor yang paling tinggi, yaitu 4 dan 5. Skor 4. Selalu bersikap ramah terhadap pengunjung yang lewat dan mempersilahkan untuk mampir. Skor 5 membuat konsep stand pameran yang besar agar semua pengunjung bisa muat di stand Anda. Baik, di sini sudah jelas ya. Untuk skor 1 hanya membuat stand seadanya. Skor 2 memperagakan produk. Skor 3 membuat pengunjung. Artinya yang harus dilakukan dari soal ini adalah untuk menarik pengunjung, apa yang Anda lakukan? Yaitu Anda terlebih dahulu membuat konsep stand pameran yang besar agar semua pengunjung bisa muat di stand Anda. Dapat dipahami ya? Baik. Kenapa? Karena ketika Anda sudah membuat stand yang menarik, sesuai dengan pameran yang besar, semua pengunjung bisa muat di stand Anda, maka Anda dapat melakukan memperagakan produk yang berkualitas, membuat pengunjung nyaman, bersikap ramah, dan yang terakhir membuat stand seadanya. Jelas ya kalau ini ketika Anda membuat stand yang bagus, maka ini memang sudah skor yang paling rendah.
Untuk soal seperti ini, jawaban yang paling tepat adalah D. Dengan topiknya kreativitas dan inovasi, maka indikatornya yaitu menciptakan ide baru, unik, dan menarik, yaitu dengan cara membuat konsep stand yang membuat penasaran untuk dikunjungi oleh pengunjung. Demikian penjelasan dari kami, sampai berjumpa di pertanyaan selanjutnya. Halo Eduholik, jika kita menemukan pertanyaan seperti ini, maka penyelesaiannya adalah Anda mengutarakan dan meyakinkan hal tersebut kepada keluarga Anda berkali-kali. Mereka tidak memberikan dukungan dan meminta Anda untuk mencoba melamar di perusahaan. Sedangkan Anda sendiri lebih suka pekerjaan yang bebas tanpa harus diatur oleh orang dan pekerjaan yang tidak bersifat rutinitas setiap harinya. Pada saat berkuliah, Anda keras berpikir untuk membuat perubahan dalam hidup Anda. Setelah lulus, Anda berkeinginan untuk membuka usaha sendiri di bidang properti dan membuat seorang anggota keluarga yang baru saja menyelesaikan pendidikan sarjana Anda di sebuah universitas luar negeri. Maka, sikap Anda adalah A. Mengikuti saran orang tua dan mengurungkan niat Anda untuk berwirausaha. B. Meminta orang tua mau mendukung keinginan Anda. C. Meyakinkan orang tua jika Anda bisa sukses dengan berwirausaha. C. Meyakinkan orang tua jika Anda bisa sukses dengan berwirausaha. D. Tetap fokus dengan keinginan karena Anda menyukainya dan sesuai dengan passion Anda. E. Memantapkan diri Anda sendiri dan fokuslah mengelola bisnis dengan baik. Diingatkan kembali, untuk soal TKP tidak ada jawaban yang salah. Semua opsi memiliki skor 1 sampai dengan 5. Untuk soal ini, maka indikasinya adalah 1. Meraih kesuksesan gemilang dari hasil kerja keras. 2. Selalu belajar hal-hal baru. 3. Memiliki pikiran terbuka. 4. Selalu berpikir positif. Baik, untuk soal ini, topiknya adalah semangat berprestasi ya. Maka akan kita susun dari skor yang paling rendah terlebih dahulu. Yang pertama adalah, yang kedua, yang ketiga, yang keempat, yang kelima. Baik, dapat diartikan jika Anda memilih opsi A, maka skor Anda 1. Jika Anda memilih opsi B, maka skor Anda 2. Jika Anda memilih opsi C, maka skor Anda 3. Jika Anda memilih opsi D, maka skor Anda 4. Jika Anda memilih opsi E, maka skor Anda adalah 5. Baik, untuk skor 4, tetap fokus dengan keinginan karena Anda menyukainya dan sesuai dengan passion Anda. Selanjutnya, E, skor 5, memantapkan diri Anda sendiri dan fokuslah mengelola bisnis dengan baik. Maka di sini yang akan dilihat adalah keluarga Anda, keberagaman dalam keluarga ya. Maka di sini pertimbangannya adalah Anda tetap fokus sama-sama ya. Memantapkan diri sama juga dengan tetap fokus. Baik. Sini juga fokus sama. Tetapi di sini bedanya sesuai dengan passion Anda. Yang namanya passion itu keinginan, gaya. Itu bisa berubah di lain waktu ketika Anda menemukan sesuatu yang menurut Anda lebih baik daripada saat ini yang Anda inginkan. Itu passion. Baik. Sedangkan untuk hal ini yang harus Anda lakukan adalah meyakinkan proses yang baik, proses optimal, agar keluarga Anda dapat melihat kesungguhan Anda untuk melakukan usaha tersebut atau membangun bisnis tersebut. Artinya Anda cukup tekun memantapkan diri sendiri dan fokus mengelola bisnis dengan baik supaya keluarga Anda melihat proses Anda yang optimal. Baik, untuk soal seperti ini opsi yang paling tepat adalah E. Dengan indikator ingin mencoba hal-hal yang baru dan positif, giat dan tekun untuk persiapan masa depan yang lebih cerah. Demikian penjelasan dari kami, sampai berjumpa di pertanyaan selanjutnya. Terima kasih sudah nonton full video ini. Tulis saran dan request soal yang kalian ingin bahas di kolom komentar. Salam Eduholik, salam pejuang PTN.